segera teknik Ibu, saya menghormati sekali Bapak Caket dan Bersama Hotel SMP 5 Penjagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Handoko, owner dari Warung Pusihir. Selamat datang juga Bapak Handoko. Yang terhormat Ibu Nur Hikmawati sebagai Ketua Kelompok Hijab Ibu. Yang kami hormati pula Ibu Dwi, Ibu Ida dan Ibu Haryanti dari Kelompok Hijab. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Tri mengucapkan selamat datang kepada kalian dan selamat berkarya, selamat mengikuti pelatihan kewirausahaan program inovasi sekolah kader keren SMP Negeri 5 Tegal. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian. Masih semangat ya? Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diberikan hidayah, diberikan rahmat bisa berkumpul dalam acara pelatihan kewirausahaan program inovasi kader keren dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Langsung saja anak-anak, pagi hari ini kalian mendapatkan tamu ke rumah makan Warung Pusihir. Anak-anak tahu? Larisnya di sana, pernah makan ke sana? Pernah makan di sana? Belum ya, nanti suatu saat kalau kalian sudah mendapatkan fee yang banyak dari program inovasi kader keren, kita ramai-ramai mengunjungi rumah makan Warung Pusihir ya. Iya, kita nanti akan merayakan kemenangan kita atau merayakan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah di warungnya Pusihir. Jadi anak-anak, oleh karena itu kalian semangatnya untuk berwirausaha, semangatnya untuk menjual produk-produk dari yang kalian hasilkan itu harus betul-betul apa? Betul-betul maksimal, gitu ya. Anak-anakku yang Bu Mistri banggakan, pada pagi hari ini kalian akan mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Bagaimana berwirausaha itu? Bagaimana untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha langsung dari pelaku usahanya, gitu ya? Iya. Untuk waktu dan kesempatan kami hadirkan kepada Bapak Handoko Sarjana Teknik. Kepada Bapak Handoko, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembimbing yang saya hormati, Bapak pembimbing, juga Ibu pengasuh honor dan kru. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita dikasih kesehatan, bisa berkumpul bersama di SMP Negeri 5. Ini mungkin adik-adik belum ya, adik-adik saya itu kan dulu kuliahnya kan di sekolah teknik, saya ngambil jurusan teknik kimia. Terus kenapa kok Pak Joko itu kok buka warung? Jadi kalau adik-adik bilang, kalau SMP sudah ada pelajaran kimia ya? Belum ya? Belum. Nanti kalau di SMA itu ada pelajaran namanya pelajaran kimia untuk yang IPA. Tapi kenapa kok saya itu akhirnya kok menggeluti dunia kuliner? Kan menyimpang sekali. Jadi kalau misalkan adik-adik itu mau berwira swasta,
mau berwirausaha, kuncinya adalah adik-adik itu harus hobi dulu. Hobi. Kayak saya dulu itu hobinya apa? Saya mulai SMP itu hobinya saya pengen buka warung. Sama ibu saya nggak boleh. Kamu laki-laki, kamu nggak boleh buka warung. Gitu. Terus sampai SMA, Bu, mulai mau pendaftaran SMA itu, Bu, saya nggak pengen sekolah ke SMA 1. Saya pengen sekolah di Semea. Nggak boleh. Kamu nggak boleh sekolah perempuan. Itu ibu saya. Tapi saya seneng pengen sekolah di Semea, sekolah kejuruan. Nah, akhirnya saya lulus SMA. Habis lulus SMA, saya bilang ke ibu lagi, Bu, saya mau ngambil sekolah di HI. Tapi kamu nggak boleh ngambil sekolah keputrian, karena kamu cowok, begitu. Jadi pokoknya ibu saya itu tidak ingin, karena sayangnya kepada anak, itu tidak ingin kalau buka usaha itu menjadi capek, sulit atau gimana. Karena saya itu kan 11 saudara ditambah dengan bapak saya itu juga pegawai pemerintah daerah, pegawai Pemda, ibu saya buka warung. Putranya 11. Tapi motivasi ibu saya punya anak 11, tapi anak saya harus sarjana semua. Akhirnya apa? Akhirnya 11 putranya Pak Sigit itu semuanya bisa menjadi sarjana semua. Karena apa? Karena kewirausahaan ibu saya Bu Sigit itu buka warung. Jadi kalau putranya 11 itu ibu tidak buka warung, kira-kira saya bisa kuliah enggak? Enggak bisa. Jadi kalau ikut gajinya bapak, enggak cukup untuk kuliahkan 2 orang, itu enggak cukup. Padahal kan saudara saya itu ada 11, selisihnya cuma 1,5 tahun. Jadi kuliah waktu itu sampai 5 orang bareng. 5 orang kuliah itu bareng. Berarti biayanya besar ya, ya? Iya. Nah, akhirnya saya keluar dari SMA itu, saya senam PTN, saya ngambil kedokteran, saya tidak terima. Terus saya pengen sekolah di HI, jurusan Boga. Tidak boleh sama ibu. Nah, karena kecintaan saya sama orang tua, terutama ibu, kalau bapak nggak apa-apa, tapi tergantung ibu gitu. Terus akhirnya saya ngambil waktu itu di UPN, Universitas Pembangunan Nasional di Yogyakarta, itu kan masih belum negeri kayak sekarang sudah negeri. Itu di masih Hankam. Saya akhirnya mengambil teknik kimia. Nah, waktu saya sudah kuliah semester 3, saya tanya lagi sama ibu saya, Bu, saya mau buka warung. Saya mau buka warung tanpa ibu kasih modal. Berarti kan hobi sekali ya buka warung. Jadi kalau adik-adik kalau pengen berwirausaha itu hobi itu ya, hobi. Nah, pada tahun ketiga itu saya sudah tidak kuliah, karena apa, pelajaran yang saya ambil sudah selesai. Tapi waktu itu untuk berikutnya pengajuan judul untuk tugas akhir itu 1 tahun sekali. Saya mengajukan tidak diterima. Berarti saya nganggur itu ya. Tapi saya tidak mau nganggur. Saya bilang, Bu, selama saya tidak sekolah, ibu terserah. Saya mau dikirim untuk makan 50, tidak apa-apa. Kalau tidak dikirim, saya tidak apa-apa. Saya bisa hidup. Kok bisa hidup? Iya. Karena saya sudah malu. Saya sudah 3 tahun, sudah dicukupi sama orang tua. Kalau keempat, harusnya kan
Setelah itu lulus, saya mengajukan tugas akhir tidak diterima judulnya, terus akhirnya saya gimana? Tanpa modal. Ini pengalaman itu ya, cerita. Tanpa modal, saya datang ke Klaten dengan membawa cuma kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk, saya berangkat ke rumah pengrajin namanya Bapak Haji Sahroni. Saya datang ke sana, Pak, apabila saya mengambil kerajinan Bapak tanpa modal, apa Bapak memperkenankan? Oh, diperkenankan. Adik dari mana? Saya kuliah di Teknik Kimia UPN, Pak. Tapi kondisi saya sambil menunggu TA di ACC, saya menganggur. Karena diamini sama pemiliknya Bapak Haji Sahroni, saya akhirnya mencari apa? Kalau sudah ada barang, berarti mencari apa? Pasar. Pasar. Nah, pasar yang saya lihat di katalog adik-adik itu kan banyak kerajinan-kerajinan. Nah, selain camilan kan banyak kerajinan-kerajinan. Itu saya ke Malioboro. Terus saya tanya-tanya, Bu, ini yang distribusi siapa? Dari Pak Haji Sahroni itu kan, adik kalau melihat ada sepeda-sepedaan itu ya, sepeda-sepedaan dari kayu, ada yang gantungan kunci, ada apa gitu. Nah, ternyata dari saya konsultasi sama para pedagang, harga yang di drop sama distributor itu harganya harga kemahalan. Misalkan harganya itu di Pak Haji Sahroni itu cuma 5.000, pedagang itu mengambilnya harga 20.000. Kalau misalkan 5.000, itu ada yang menjual yang paling murah itu 12,5. Nah, saya kan pengangguran itu ya, pengangguran. Saya bilang, kalau gantungan kunci yang ibu beli 12,5 ribu ini, saya menawarkan barang saya minggu depan, saya kasih harga 7,5, gimana Bu? Saya berarti ngambil keuntungan berapa? 2.500 per satu gantungan kunci. Gitu. Nah, akhirnya distributornya tidak marah. Enggak. Itu kan terserah kami para pedagang, kan gitu. Saya akhirnya dikasih barang sama Pak Haji itu 1 tas. KTP suruh bawa, saya percaya dengan sampai bawa cuma 1 tas. Saya awal-awal itu tidak menjualnya dengan harga 7,5, tapi saya bilang, Bu, ini saya kasih harga 5.000. Saya tidak bilang saya tidak untung. Saya bilang, ini diskon untuk jenengan. Saya menunggu 1 jam, nanti saya kembali lagi. Ternyata ibu-ibu pedagang itu langsung, apa yang kita lakukan itu supportnya dari hati. Supportnya dari hati itu berarti kita logikanya kan bukan dari action, bukan dari akal, tapi dari yang di atas. Makanya asyik juga harus meminta kepada yang di atas. Sesulit apapun kita harus berusaha. Jadi ya, berusaha minta. Jangan yang apa itu yang sudah tua-tua nanti pada sholat tahajud, sholat hajat kalau malam. Kalau adik-adik sebagai mau pengen sukses, pengen berwira swasta, 3:30. Jadi gini, kalau adik pengen mengambil sukses, ini kan sudah saya serahkan. Siapa yang pengen saya kasih uang ini? Adik-adik coba, siapa yang pengen? Coba diambil. Coba diambil. Bagaimana caranya untuk mengambil?
Coba. Makasih, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya apa jadi? Maksudnya apa? Uangnya. Jadi kalau adik-adik itu ingin berwirausaha, itu tidak boleh